Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, untuk mencari tempat di tengah pendukungnya atau umatnya yang sudah membencinya, Yusuf Mansur mencoba menempuh jalan melingkar. Sekarang ini dia lebih banyak berfungsi sebagai seorang motivator. Tapi kita lihat ungkapan-ungkapan dalam motivasi media memotivasi itu tidak pernah lengkap gitu. Dan dasarnya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya Yusuf Mansur mengatakan di Daku Channel itu atau grupnya, dia mengatakan begini, orang pintar akan dikalahkan oleh orang rajin, ya kan? Orang rajin itu akan mengalahkan orang pintar kalau pintarnya nggak rajin. Mungkin sampai di sini ada benarnya. Tapi diulas oleh yang lain. Orang rajin akan dikalahkan nanti oleh orang licik. Orang licik itu akan beru kepada pendusta. Nah, kalau kata-kata hikmah atau kata-kata indah ini dihadapkan kepada Yusuf Mansur, mungkin dia nanti hanya akan ngacir dan kabur. Lalu ditambah lagi oleh orang lain yang saya bacakan kepada kita semua ini, dia mengatakan begini, kalau Yusuf Mansur telah dijat dan malah itu Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan surat bahwa memang orang ini sebagai seorang penipu dan pembohong. Karena kasusnya dulu dengan Bank CMB. Nah, sekarang begini kata orang tuh nih. Seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta. Pembohong pendusta itu sama itu. Kalau gurunya pembohong gitu, maka murid-muridnya pasti para pendusta. Pasti para pendusta. Misalnya di Mahat Tahfiz, bagaimana menciptakan murid pendusta? Kalau gurunya ngaku berjumpa Nabi, ya kan? Muridnya juga sanggup nanti ketika ada masalah, ada Nabi Ustaz, ada Nabi. Kalau dalam ujian nih dia nggak sanggup mengerjakan ujian, dia akan bilang, Afwan Ustaz, tadi ada jin datang. Di saut oleh teman yang lain, benar Tat, ada jin tadi. Kalau 10 orang ngaku ada jin, berarti 10-10-nya itu adalah para pendusta. Jadi ustadznya pembohong, muridnya pendusta. Ustadznya ngaku berjumpa Nabi, Nabi datang ke rumahnya, nanti murid itu akan melahirkan para pendusta yang berdasarkan ayat. Pendusta profesional. Ditambah lagi, sang pendusta tadi itu atau sang pembohong itu pasti dikelilingi oleh para penjilat. Penjilat aja itu. Mengaku aneh sahabat Yusuf Mansur gitu. Macam-macam itu. Itu pasti para penjilat aja. Atau mencari keuntungan dengan cara menjilat. Pasti itu. Kemudian dilanjutkan lagi, para pendusta tadi, selain dikelilingi oleh para penjilat, dia akan disanjung oleh pengkhianat. Jadi, pendusta, ya kan, ditambah nanti pembohong, penjilat, pengkhianat, kemudian tambah lagi apa? Kalau dia terjun ke tengah masyarakat, pasti pendukungnya para munafik. Para munafik, kaum munafikin aja itu. Idza kadzdzaba, ya kan? Iza haddasa kadzdzaba. Kalau dia berbicara, pasti dia tuh berdusta gitu. Ya kan? Kemudian itu yang disebut pendukung-pendukung para munafik. Jadi kalau YM tadi gitu sebagai top of the topnya, dia tuh kelakuannya berdusta, maka pendukungnya pastilah para munafik. Kalau orang benar nggak sanggup itu, maka bisa dijawab
Kenapa Ustadz nggak mau bersama Yusuf Mansur? Salah satu poinnya ini. Karena Ustadz itu masih menjadi orang yang istiqomah. Maka nggak mungkin dia itu berada dalam barisan kaum munafikin. Ya kan? Kemudian ada ungkapan berikutnya. Sebaik apapun para pendusta di hadapanmu, kalau kamu udah tahu dia tuh pendusta, dia pasti akan merusak hidupmu. Nah ini kalau dikasih ke cerita tadi itu, maka ungkapan Yusuf Mansur yang ingin menjadi motivator itu menjadi tidak banyak gunanya. Jadi karena itu orang seperti Yusuf Mansur sekarang ini dijauhi oleh siapapun. Pasti dijauhi. Kalau jamaah yang sudah tertipu langsung ini, itu sepintar apapun nanti ada mediasi, tetap dia tuh sudah dimasukkan ke otak kecil itu pendusta. Pak Khalid bilang tuh, sampai dunia kiamat kita nggak akan percaya. Ada juga yang bilang begini, Sumansur katanya. Dia ngaku hari ini bilang hafal Quran. Silahkan aja. Tapi nggak ada orang yang mau percaya gitu. Terus menghafal Quran mau ngapain? Mengumpulin sedekah lagi? Nggak bakalan. Bahkan yang lebih ekstrim lagi nih, Sumansur dia lahir sampai mati orang nggak percaya. Terus lahir lagi, hidup, mati lagi orang nggak percaya. Sampai 7 kali, orang juga nggak akan percaya. Lalu kalau ada yang percaya gimana? Itu masuk kepada poin tadi itu. Dia didukung oleh para penjilat dan kaum munafik. Jadi kalau ada kelompok-kelompok gitu, masih mengundang dia, kita dapat tuh menjatuhkan pandangan kita, ini kelompok siapa ini gitu. Kalau kelompok orang benar nggak mungkin dia akan mengundang para pendusta, mengundang pembohong, ya yang tidak ada pendukungnya, ya kecuali ya penjilat dan pengkhianat yang akan merusak masyarakat ini. Karena itu, ya menurut pandangan kita ya, upaya Yusuf Mansur menempuh jalan melingkar, gitu. Karena dia menghadapi arus utama, serang ngeri, dia akan dilipat habis. Gitu. Dia menempuh jalan melingkar, menempuh cara motivator. Dengan cara doa-doa, doanya dikabulkan. Salawat-salawat, orang nggak percaya gitu. Tapi tentu Yusuf Mansur nggak peduli juga. Nggak peduli juga, mau percaya ente, ya syukur. Ente nggak percaya, aneh tetap akan jalanin. Kan gitu kan? Tapi ya ini ujung-ujungnya hanya akan memberikan kemudaratan dan menghancurkan masa depan umat kita ini. Jemaah yang mengikuti Yusuf Mansur pasti masa depannya sudah bisa ditakar gitu. Duitnya nanti akan jadi sasaran. Tidak ada lebih dari itu, duitnya. Karena itu ya mempercayai Yusuf Mansur artinya sama saja dengan menyerahkan diri ke tiang gantungan. Karena ini bukan bicara agama ini. Ini berbicara tentang masa depan nasib. Sekali orang percaya, ya sudahlah, mungkin kerugian-kerugian masa lalu, mungkin berjalannya waktu sedang diupayakan untuk mengembalikan. Tapi kembali orang percaya, mampuslah dia. Rusaklah dia. Karena bagaimanapun Yusuf Mansur tetap akan memperjuangkan atau mencari tempat kembali yang dalam beberapa tahun belakangan ini dia menganggap itu terlepas dari genggamannya gitu. Bagaimana misalnya TKI di Malaysia atau TKW di Kuala Lumpur, pasti dia kejar nggak? Itu pasti dia cari momentum. Karena Bapak Ibu sekalian ingat ya, di Malaysia itu ada 2,5 juta orang Indonesia yang sebagian besarnya itu TKI dan TKW. Yang pedagang mulai sedikit, apalagi yang jadi mahasiswa itu makin sedikit gitu. Yang banyak yang di bawah-bawah ini. Dan Yusuf Mansur tahu itu. Wah, ini sasaran empuk ini.
Dia telah berkeringat-keringat, berbulan-bulan bekerja, datang Yusuf Mansur, enak aja nih. Mari kita rubah masa depan. Anak ente nanti nggak boleh lagi seperti antum. Dia harus sekolah dengan benar. Tabung dari sekarang. Nabung ke dia. Begitu diminta uangnya amblas. Dia nanya, mana buktinya? Nah ini yang sudah-sudah seperti ini. Maka karena itu, mari kita ikuti aja kemanapun Yusuf Mansur berkelit. Jati dirinya tetaplah sebagai seorang Jama'an Nur Khatib Mansur yang selama ini sudah dijat oleh masyarakat dan pemerintah sebagai manusia pembohong, atau dalam bahasa Arab disebut dengan Abul Kadzab. Semoga kita semua mawas diri dan hati-hati untuk tidak tergoda lagi oleh cerita-cerita yang tidak jelas juntrungannya yang disampaikan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.